Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Pepatah ini sederhana saja. Kita biasa memaknainya bahwa bila kita mengumpulkan sesen demi sesen, pada saatnya kita akan dapatkan sepundi. Namun, sesungguhnya pepatah ini tak sekedar berbicara tentang hidup hemat atau ketekunan menabung. Pepatah ini menyiratkan tentang sesuatu yang lebih berharga dari sekedar sekantung keping uang, yaitu bila kita mampu mengumpulkan kebaikan dalam setiap tindakan-tindakan kecil kita, maka kita akan dapati kebesaran dalam jiwa kita. Bagaimanakah tindakan-tindakan kecil itu mencerminkan kebesaran jiwa sang pemiliknya, yaitu bila disertai dengan secercah kasih sayang di dalamnya, ucapan terima kasih, sesungging senyum, sapaan ramah, atau pelukan bersahabat adalah tindakan yang mungkin sepele saja. Namun dalam liputan kasih sayang, ia jauh lebih tinggi daripada bukit tabungan Anda. Tindakan kita sebatas kita memandang dunia. Bila Anda memandang diri Anda kecil, dunia akan tampak sempit dan tindakan Anda pun jadi kerdil. Namun, bila Anda memandang diri Anda besar, dunia terlihat luas. Anda pun melakukan hal-hal penting dan berharga. Tindakan Anda adalah cermin bagaimana Anda melihat dunia. Sementara dunia Anda tak lebih luas dari pikiran Anda tentang diri Anda sendiri. Itulah mengapa kita diajarkan untuk berprasangka positif pada diri sendiri, agar kita bisa melihat dunia lebih indah dan bertindak selaras dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam pikiran kita. Padahal dunia tak butuh penilaian apa-apa dari kita. Ia hanya memantulkan apa yang ingin kita lihat. Ia menggemakan apa yang ingin kita dengar. Bila kita takut menghadapi dunia, sesungguhnya kita takut menghadapi diri kita sendiri. Maka bukan soal apakah kita berprasangka positif atau negatif terhadap diri sendiri. Melampaui di atas itu, kita perlu jujur melihat diri sendiri apa adanya, dan dunia pun menampakkan realitanya yang selama ini tersembunyi di balik penilaian-penilaian kita. Bersyukurlah pada apa saja. Anda wajib mensyukuri apapun yang menimpa Anda. Ini bukan masalah keberuntungan. Bersyukur menuntun Anda untuk senantiasa menyingkirkan sisi negatif dari hidup. Orang lain mungkin mengatakan bahwa Anda tidak realistis. Namun sebenarnya sikap Anda jauh lebih realistis, yaitu membebaskan diri Anda dari kecemasan atas kesalahan. Bersyukur mendorong Anda untuk bergerak maju dengan penuh antusias. Tak ada yang meringankan hidup Anda selain sikap bersyukur. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin banyak Anda menerima. Semakin banyak Anda mengingkari, semakin berat beban yang Anda jejalkan pada diri Anda. Kebanyakan orang lebih terpaku pada kegagalan lalu mengingkarinya. Sedikit sekali yang melihat pada keberhasilan lalu mensyukurinya. Karena Anda takkan pernah berhasil dengan menggerutu dan berkeluh kesah. Anda berhasil karena berusaha. Sedangkan usaha Anda lakukan karena Anda melihat sisi positif. Hanya dengan bersyukurlah sisi positif itu tampak di pandangan Anda. Malaikat pelindung. Suatu ketika ada seorang bayi yang siap untuk dilahirkan. Maka ia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan,
Engkau akan mengirimku ke bumi, tapi aku takut. Aku masih sangat kecil dan tak berdaya. Siapakah nanti yang akan melindungiku di sana? Tuhan pun menjawab, di antara semua malaikatku, aku akan memilih seorang yang khusus untukmu. Dia akan merawatmu dan mengasihimu. Si kecil bertanya lagi, tapi di sini di surga ini, aku tak berbuat apa-apa, kecuali tersenyum dan bernyanyi. Semua itu cukup membuatku bahagia. Tuhan pun menjawab, tak apa, malaikatmu itu akan selalu menyenandungkan lagu untukmu, dan dia akan membuatmu tersenyum setiap hari. Kamu akan merasakan cinta dan kasih sayang, dan itu semua pasti akan membuatmu bahagia. Namun, si kecil bertanya lagi, bagaimana aku bisa mengerti ucapan mereka jika aku tak tahu bahasa yang mereka pakai? Tuhan pun menjawab, malaikatmu itu akan membisikkanmu kata-kata yang paling indah. Dia akan selalu sabar ada di sampingmu, dan dengan kasihnya, dia akan mengajarkanmu berbicara dengan bahasa manusia. Si kecil bertanya lagi, lalu bagaimana jika aku ingin berbicara padamu ya Tuhan? Tuhan pun kembali menjawab, malaikatmu itu akan membimbingmu. Dia akan menengadahkan tangannya bersamamu dan mengajarkanmu untuk berdoa. Lagi-lagi si kecil menyelidik, namun aku mendengar di sana ada banyak sekali orang jahat. Siapakah nanti yang akan melindungiku? Tuhan pun menjawab, tenang, malaikatmu akan terus melindungimu walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Dia sering akan melupakan kepentingannya sendiri untuk keselamatanmu. Namun si kecil kini malah sedih. Ya Tuhan, tentu aku akan sedih jika tak melihatmu lagi. Tuhan menjawab, malaikatmu akan selalu mengajarkanmu keagunganku, dan dia akan mendidikmu bagaimana agar selalu patuh dan taat padaku. Dia akan selalu membimbingmu untuk selalu mengingatku. Walau begitu, aku akan selalu ada di sisimu. Hening. Kedamaian pun tetap menerpa surga. Namun suara-suara panggilan dari bumi terdengar sayup-sayup. Ya Tuhan, aku akan pergi sekarang. Tolong sebutkan nama malaikat yang akan melindungiku. Tuhan pun kembali menjawab, nama malaikatmu tak begitu penting. Kamu akan memanggilnya dengan sebutan Ibu. Bila Anda tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang-orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun jadi menggembirakan. Bila Anda tak bisa mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik lagi. Bila toh Anda juga tidak bisa melakukannya, cintai setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadikan tujuan tampak menyenangkan. Bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja, cicak di atas dinding, atau gumpalan awan dari balik jendela. Apa saja, bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda ada di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana. Hidup hanya sekali. Tak ada yang lebih indah selain melakukan dengan rasa cinta yang tulus.